Halo Sobat Medcom, apa kabar? Salam sehat selalu. Semoga di era pandemi ini kita tetap menjaga kesehatan, stamina tubuh agar kita tidak terjangkit apa yang menjadi wabah saat ini yaitu COVID-19 akibat virus corona. Nah, kembali kita berjumpa dalam Crosscheck. Saya Indra Maulana. Memang sampai hari ini di edisi kali ini Crosscheck tetap hadir dengan edisi di rumah saja. Kita menggelar diskusi jarak jauh via Zoom dengan sejumlah narasumber masih terkait perkembangan bagaimana penanganan pemerintah terkait upayanya untuk mencegah semakin mewabahnya virus corona di Indonesia ini. Dan untuk kali ini kita akan bicara bagaimana sebenarnya skema yang jelas dari strategi pemerintah ini ketika kita diajak untuk mencegah corona. Sempat muncul di situ ada pembatasan sosial berskala besar. Sebelumnya ada social distancing yang kemudian dikoreksi lebih detail dengan istilah physical distancing. Lalu kemudian ada rencana opsi yang paling buruk adalah darurat sipil. Nah ini kemudian menuai pro kontra begitu. Tetapi sampai sekarang bolehkah kita mengetahui sebenarnya kita menggunakan skema yang mana? Karena ketika kita tidak melakukan karantina wilayah, paling tidak belum melakukan karantina wilayah ataupun lockdown, tetapi kita memilih untuk melakukan pembatasan sosial yang berskala besar, tentu harus ada konsekuensi yang bernama rapid test. Apakah kebijakan yang ditiru seperti di Korea Selatan ini sudah persis apa yang dilakukan Korea Selatan sehingga mereka berhasil mencegah terjadinya peluasan pewabahan ini? Kita akan berdiskusi saat ini sudah bergabung bersama saya melalui Zoom sejumlah narasumber. Ada Pak Juri Ardiantoro yang merupakan Deputi 4 Bidang Komunikasi Politik dari Kantor Staf Kepresidenan atau KSP. Halo Pak Juri, Halo Mas Indra, apa kabar? salam sehat Selamat siang. selalu Pak Juri. Selamat sehat. Kemudian ada Prof. Amin Subandrio yang merupakan Kepala Lembaga Eijkman. Selamat siang, Prof. Amin. Selamat siang semuanya. Salam sehat selalu. Salam Ya. sehat selalu. Lalu juga langsung dari Jember nih, kita bergabung bersama Mas Bayu Dwi Anggono yang merupakan pakar hukum tata negara dari Universitas Jember yang juga dari Puskaptis ya, lembaga Puskaptis. Ya. Selamat selamat siang Mas Bayu. Ya, selamat siang Mas Indra. Oke, Mas Bayu Dwi Anggono sudah bergabung juga. Baik, saya ke Pak Juri mungkin ya terlebih dahulu Pak. Ya. Dari kasus sedikit kita evaluasi Pak Juri ya. Dari kasus pertama yang muncul pada 1 Maret terkait orang pertama yang dinyatakan status positif gitu. Ya. Sampai sebulan ini Pak, di awal April ini evaluasi paling besar apa yang dari langkah pemerintah yang sudah dilakukan Pak? Karena begini Pak, saya ingin bertanya begini, bagaimana sebenarnya skema yang jelas dari strategi pemerintah untuk mencegah meluasnya wabah corona ini di Indonesia? Sejak awal pemerintah Presiden Pak Jokowi ini punya komitmen yang sangat kuat untuk bisa menunjukkan kepada kita semua bahwa pemerintah itu sungguh-sungguh. Pemerintah itu punya niat yang sangat kuat untuk mengajak seluruh dan semua pihak bekerja sama untuk mencegah penyebaran virus ini lebih meluas ini. Makanya kemudian berbagai langkah dilakukan oleh pemerintah, mulai dari membentuk gugus tugas, percepatan penanganan virus COVID-19 ini, kemudian juga membuat langkah-langkah yang tidak hanya terkait dengan penanganannya, tetapi juga dampak dari wabah ini. Misalnya dampak ekonomi yang terkait dengan kepentingan dan kebutuhan ekonomi masyarakat, terutama masyarakat yang berdampak langsung ya, terutama masyarakat dengan ekonomi yang marginal. Nah ini adalah semua langkah-langkah yang saya kira bisa kita lihat sejak awal wabah ini melanda bangsa ini. Pak Juri, kalau kita simak juga ya beberapa kali pernyataan-pernyataan resmi dari pemerintah, maksudnya Presiden, kemudian juga dari juru bicara
untuk khusus gugus tugas di Corona ini sempat muncul pertama social distancing, physical distancing. Lalu kemudian supaya lebih tegas, menurut Presiden diberlakukan namanya pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Ini pun sudah bertanya apa bedanya dengan sebelumnya. Kemudian sempat muncul opsi ada darurat sipil. Ini menuai persoalan juga. Kemudian karantina wilayah di daerah-daerah. Jadi sebenarnya ini sebuah step atau sebuah opsi yang masih bingung dipilih oleh pemerintah. Kalaupun memang kemudian masih ada berbagai pertimbangan yang katakanlah mungkin bukan bingung tapi masih penuh dengan banyak pertimbangan. Pertimbangan apa sih Pak sehingga kok sampai sebulan ini sebagian masyarakat Pak ya kalau boleh saya menyampaikan ini itu bingung apa yang diarahkan sebenarnya oleh pemerintah. Kalau di beberapa negara yang lain lockdown jelas. Kemudian kalau di Korsel tidak melakukan lockdown, social distancing tapi rapid test jelas. Bagaimana di Indonesia begitu Pak? Apakah pemilihannya adalah memang karantina wilayah atau yang di antara karantina wilayah tetapi masih membebaskan, tidak ada konsekuensi hukum, tidak ada konsekuensi dari pemerintah untuk memberikan stimulus ekonomi dan lain sebagainya. Ini yang mana sebenarnya? Sebetulnya kalau kita lihat atau kalau kita sedikit mengikuti statement atau kebijakan yang seringkali Pak Presiden sampaikan, sebetulnya tidak ada yang berubah ya. Sejak awal Presiden ingin menekankan bahwa pemerintah belum pernah berpikir untuk melakukan lockdown atau belum berpikir untuk melakukan karantina wilayah. Ya. Nah, pemerintah sejak awal mengatakan bahwa kita memberlakukan kebijakan pembatasan-pembatasan. Misalnya membatasi pergerakan orang, membatasi berkumpulnya orang, kemudian membatasi kegiatan-kegiatan lain yang di situ orang bisa bertemu, berkumpul, dan bisa berpotensi menularkan virus. Makanya kerja di rumah, belajar di rumah, jaga jarak, ya itu sejak awal sudah begitu. Kebijakan itu sudah disampaikan oleh Presiden. Nah, sekarang menggunakan bahasa pembatasan sosial berskala besar. Ya. Itu sebetulnya adalah apa yang sudah selama ini diterapkan. Jaga jarak atau pembatasan lalu lintas orang dan barang untuk mencegah penularan wabah ini lebih meluas. Nah, hanya saja memang kenapa kemudian muncul kebijakan PSBB ini, pembatasan sosial berskala besar melalui peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020. Sebetulnya Presiden ingin apa yang selama ini sudah berjalan, yakni pembatasan-pembatasan itu bisa berjalan lebih efektif, lebih terkoordinasi, dan lebih ada semacam payung hukum bagi daerah untuk melakukan kebijakan-kebijakan pembatasan. Pembatasan sosial berskala besar, physical distancing dilakukan lebih tegas, lebih disiplin, dan lebih efektif lagi. Artinya sebelumnya itu tidak terlalu efektif. Yang himbauan atau arahan physical distancing atau social distancing itu tidak terlalu efektif sehingga perlu PSBB ini, pembatasan sosial berskala besar ini. Apakah seperti itu? Betul. Jadi kan faktanya selama ini masih banyak orang atau kelompok orang yang meremehkan bahayanya penularan ini, sehingga masih banyak orang bikin acara, bikin kumpul-kumpul, yang kemudian pemerintah daerah atau aparat di daerah merasa ini sesuatu yang harus lebih ditingkatkan, tindakan terhadap orang-orang yang masih belum aware betul terhadap penyebaran ini. Maka muncul PP ini. Jadi PP ini adalah penegasan yang secara hukum memberi kewenangan kepada daerah untuk menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar. Nah, walaupun mekanismenya ini menjadi lebih terpusat karena daerah tidak bisa semerta-merta menentukan daerah itu menerapkan kebijakan PSBB ini, harus melalui persetujuan dan keputusan Menteri Kesehatan. Nah ini yang prosesnya seperti itu menurut PP ini. Baik. Nah kalau tadi disinggung soal darurat sipil, nah sebetulnya itu juga sangat terkait dengan kebijakan
presiden atau pemerintah terkait dengan pembatasan ini. Hmm. Jadi kalau kita lihat PP sama sekali tidak menyebut darurat sipil di peraturan pemerintah ini. Tapi Darurat sempat sipil, disebut presiden, artinya apa itu nah, maksudnya? presiden ini sebenarnya hanya mewarning bahwa begitu seriusnya penyebaran wabah ini, sehingga tindakan tegas terhadap siapa saja yang tidak mengindahkan himbauan pembatasan ini, pemerintah daerah itu bisa melakukan tindakan-tindakan. Nah, kalau akibat dari proses ini terjadi misalnya pembangkangan, terjadi kekacauan, terjadi protes, membuat stabilitas sosial menjadi berantakan, maka pilihan penegakan darurat ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan. Meskipun ini menjadi jalan yang sangat terakhir. Oke, nah Mas Bayu, saya sekarang ke Mas Bayu nih, kalau bicara soal darurat sipil, apakah penjelasan dari Pak Juri ini menjadi cukup bisa dimaklumi? Karena sebelumnya kalau kita lihat beberapa sikap pernyataan dari Mas Bayu ya di berbagai media juga, termasuk di medcom.id juga tidak pas kita menerapkan darurat sipil. Bahwa sekarang sudah dijelaskan darurat sipil itu adalah opsi terakhir jika PSBB ini kemudian ada kepala daerah menerapkan di daerah terjadi pembangkangan dan terjadi kekacauan sosial, maka darurat sipil yang akan diterapkan. Nah ini kalau di sini make sense atau masih tetap dianggap tidak tepat, Mas Bayu? Ya, jadi Mas Indra, di ketatanegaraan kita itu dikenal 4 jenis kedaruratan. Yaitu pertama ada istilah darurat sipil gitu ya. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 59 tentang penetapan keadaan bahaya. Yang kedua, ada namanya darurat bencana. Itu diatur di Undang-Undang 24 2007 tentang penanggulangan bencana. Yang ketiga, ada darurat konflik sosial. Itu diatur di Undang-Undang 7 2012 tentang penanganan konflik sosial. Yang keempat, yang kemarin sudah ditetapkan oleh Presiden adalah darurat kesehatan masyarakat. Dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Artinya, Presiden kemudian punya kewenangan untuk melihat dari kondisi saat ini akan diterapkan darurat yang mana. Namun, tidak serta-merta kemudian kebebasan itu sebebas-bebasnya. Tentu kemudian, di dalam masing-masing undang-undang sudah diatur kapan bisa diterapkan darurat sipil, kapan bisa diterapkan darurat bencana, kapan diterapkan darurat konflik sosial, dan darurat kesehatan masyarakat. Kriteria itu harus terpenuhi, jadi bukan soal sekarang atau nanti sebenarnya, tapi lebih pada apakah kondisi yang ada itu memenuhi syarat untuk ditetapkannya sebuah darurat tadi, ada 4 tadi lah. Kalau saya boleh kemudian menjelaskan sedikit kriteria dari masing-masing kedaruratan ini, maka bisa saya katakan kriteria darurat sipil itu boleh diterapkan jika keamanan atau ketertiban hukum. Jadi isunya adalah keamanan atau ketertiban hukum itu terancam oleh pemberontakan, kerusuhan-kerusuhan, atau akibat bencana alam. Ada lagi, sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan negara secara biasa. Itu adalah satu frase. Kemudian yang kedua, timbul bahaya perang atau perang. Kira-kira itu yang kriteria yang kedua. Yang ketiga, hidup negara berada dalam keadaan bahaya. Maka menurut saya, kondisi 3 kriteria tadi tidak terpenuhi pada saat ini. Kenapa demikian? Apakah hari ini keamanan dan ketertiban hukum kita terancam? Saya pikir tidak. Sampai hari ini, Presiden bersama para menteri, lembaga-lembaga negara, Satgas dibentuk, Pemda, semua bekerja. Artinya masih dalam kontrol. Presiden masih memegang kontrol penuh atas penanganan ini. Berikutnya juga kita akan lihat apakah timbul bahaya perang atau perang. Tentu tidak, kan begitu. Yang ketiga adalah ini bukan bencana alam. Sekali lagi, mau tidak mau bunyi norma perundang-undangan itu suka tidak suka bunyinya masih menyebut bencana alam. Padahal wabah corona ini itu adalah bencana non alam yang tunduk sebenarnya pada Undang-Undang Penanggulangan Bencana. Lebih khusus lagi, lex spesialisnya adalah pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantinaan kesehatan. Karantina kesehatan, ya. Artinya apa? Presiden tentu kemudian akan melihat, saya kalau kemudian dihadapkan pada kondisi hari ini,
kemudian harus memilih undang-undang yang mana, tentu jawabannya adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Ya. Karena memang kriterianya terpenuhi. Apa kriteria Ya. di sini yang dimaksudkan? Yaitu adanya kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa, yang ditandai dengan penyebaran penyakit menular. Ya. Itu kriteria yang pertama dari darurat kesehatan masyarakat. Yang Oke. kedua, menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara. Jadi, kriteria ini kan sedang kita alami hari ini. Bahwa Ya, hari ya. ini ada penyebaran penyakit menular, lintas wilayah, bahkan lintas negara, yang kemudian Presiden kemudian perlu menetapkan satu keadaan kedaruratan kesehatan masyarakat. Pertanyaannya, boleh nggak darurat kesehatan masyarakat itu dibarengkan dengan darurat sipil? Itu yang saya pikir dalam konteks ketatanegaraan tidak dimungkinkan. Kita harus memilih nih, kita mau pilih darurat sipil atau darurat kesehatan masyarakat. Itu harus salah satu, karena konsepnya berbeda. Salah satu konsep yang berbeda adalah soal sanksi pidana misalkan. Ya. Jangan khawatir, di Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan itu pun diatur kok pemidanaan bagi kemudian pihak-pihak yang itu tidak mengikuti, membangkang terhadap perintah soal kekarantinaan kesehatan tadi. Problemnya hari ini memang, kenapa penegakan hukum belum bisa berjalan, Mas Indra? Karena memang masih bersifat himbauan. Sampai hari ini kan penetapan atau pembatasan sosial berskala besar, PSBB itu kan belum ada hari ini. Baru PP-nya kan, belum ada satu daerah pun yang kemudian secara resmi mengatakan kami menetapkan di wilayah kami pembatasan sosial berskala besar. Sehingga pasal 93 di Undang-Undang 6 2018 bisa kami gunakan yang mengancam adanya sanksi pidana baik kurungan maupun berupa denda. Artinya apa? Kalau sekarang dianggap memang belum efektif dalam konteks penegakan PSBB itu ya karena memang deklarasinya PSBB itu belum ada. Himbauan kan nggak bisa dipidana, Mas Indra. Himbauan anjuran itu nggak bisa dipidana. Kemarin mungkin berpendapat pasal 212 KUHP. Nggak bisa. Pasal 212 KUHP itu adalah adanya ancaman kekerasan atau kekerasan terhadap aparatur negara yang melaksanakan tugasnya. Kan ini nggak ada ancaman kekerasan atau kekerasan. Maka menurut saya tahapan hari ini sudah tepat. Keluarkan Kepres penetapan darurat kesehatan masyarakat, PP tentang tata cara pengajuan pembatasan sosial berskala besar, tetapkan PSBB oleh Menteri setelah mendapat masukan dari atau pertimbangan dari Satuan Tugas COVID ini, tentu berdasarkan usulan dari daerah, ditetapkan, maka disitulah aparat penegak hukum bisa untuk melakukan penegakan hukum. Ada kewenangan di situ ya? Kewenangan untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran PSBB, Mas Indra. Kalau yang langkah diambil sekarang ini, Mas Bayu, jadi artinya saya ingin garis bawahi saja, ini masih sejauh ini namanya masih himbauan berarti ya. Jadi ketika ada orang yang masih tetap beraktivitas, katakanlah tidak menghiraukan himbauan itu bukan disebut sebagai sebuah pembangkangan hukum, tetapi lebih pada tidak menaati arahan atau himbauan saja. Ya, jadi kalau dalam hukum pidana kan dikenal asas legalitas. Tiada pidana tanpa kesalahan, yang kesalahan itu diatur dalam peraturan perundang-undangan, kan begitu. Nah, kalau kita lihat penegakan hukum yang dimaksudkan tentunya menggunakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Di sana dijelaskan bahwa dalam konteks darurat kesehatan masyarakat kan ada 4 opsi itu. Karantina rumah, karantina rumah sakit, karantina wilayah, dan pembatasan sosial berskala besar. Nah, tentu kemudian pertanyaannya, apakah sudah dilakukan keputusan penetapan pembatasan sosial berskala besar oleh Menteri Kesehatan? Sampai hari ini kan belum. PP-nya kan baru dibuat kemarin. Presiden saja itu berarti ya? Ya, PP-nya kan baru dibuat kemarin. PP-nya baru dibuat, di situ kemudian baru nanti kepala-kepala daerah mengajukan kepada menteri begitu ya, kepada pemerintah pusat. Setelah diputuskan, baru bisa diterapkan itu pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Dan menurut saya, di situ normanya kan opsional. Bisa sanksi pidana penjara, bisa pidana denda. Kan itu tidak mungkin kita akan menerapkan pidana penjara hari ini. Karena Menteri Hukum sendiri saja sudah yang penjara aja dikeluarkan ya. Begitu kan. Nah, itu gimana dong? Paling mungkin adalah pidana denda. Pidana denda, besar dendanya kan kemudian 100 juta begitu ya, yang bahkan lebih besar daripada ancaman
pidana ketika masa darurat sipil. Saya ingin mengatakan bahwa undang-undang ini lebih efektif daripada darurat sipil. Kenapa? Karena ancaman dendanya itu lebih besar. Kalau darurat sipil itu masih angkanya sekitar 50.000. Mas Bayu, oke. Mas Bayu, tapi kan ini kan soal waktu saja kan. Ketika sudah dibuat PP-nya, ini kan sudah menjadi bagian dari undang-undang darurat, bukan darurat, undang-undang tentang kekarantinaan kesehatan kan. Apakah ini tinggal menunggu waktu saja, PP kemudian diterjemahkan menjadi aturan yang lebih teknis lagi begitu? Ataukah ini kita belum masuk ke undang-undang kekarantinaan kesehatan tadi itu? Kenapa undang-undang karantinaan kesehatan kemarin belum bisa efektif kita terapkan? Satu, karena PP-nya, perintah pasal 60 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan kan pengaturan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penetapan karantina wilayah, karantina rumah, karantina rumah sakit, atau PSBB itu ditetapkan dengan peraturan pemerintah. PP-nya kan belum ada. Nah, gimana kita bisa operasional kalau PP-nya belum ada? Kemudian Presiden mengambil langkah membuat peraturan pemerintah meskipun hanya terbatas pada PSBB. Di situ diatur tata cara bagaimana usulan pengajuan PSBB itu diajukan kepada pemerintah pusat oleh pemerintah daerah. Dengan kemudian nanti keputusannya mendapat pertimbangan dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 ini. Ketika suatu wilayah sudah ditetapkan menjadi PSBB, ada pelanggaran di sana, maka disitulah baru penegakan hukum bisa dilakukan. Kalau belum ada penetapan PSBB di suatu daerah atau di suatu wilayah, gimana kita bisa mengatakan Anda melanggar pembatasan sosial berskala besar? Karena PSBB itu kan baru ditetapkan oleh Menteri. Hari ini kan Menteri belum sama sekali menetapkan satu daerah sebagai PSBB. Mulai awal Maret sampai hari ini kan sifatnya masih berupa himbauan atau anjuran. Oke, baik. Sekarang kita bergeser ke Pak Amin ya. Nanti kita juga minta jawaban dari Pak Juri terkait aturan-aturan yang ditetapkan tadi itu. Kenapa tidak langsung saja dan PP itu kapan akan segera bisa efektif digunakan sehingga ada efek sanksinya sehingga ini harus dipatuhi begitu Pak Juri. Tapi saya ke Pak Amin dulu ya. Pak Amin, sedikit evaluasi Pak Amin. Langkah yang sudah diambil pemerintah sejauh ini menurut Anda bagaimana Pak, dengan adanya pembatasan sosial, dengan adanya skala besar tadi itu, lalu kemudian ada wacana darurat sipil sebagai opsi terakhir, yang walaupun itu dikritisi juga oleh sejumlah pihak ya, termasuk Mas Bayu tadi. Tapi dari lembaga Eijkman sendiri melihat dengan terus bertambahnya kasus aktif di Indonesia ini soal COVID-19 ini, seperti yang pernah Anda prediksikan di cross check sebelumnya, bahwa ini menggunakan bukan deret hitung lagi tapi deret ukur, lompatan-lompatannya cukup besar gitu Pak. Sejauh ini menurut Pak Amin, kita sudah cukup efektif belum upaya yang dilakukan, tidak hanya pemerintah tapi kita semua Pak, untuk menekan laju dari penyebaran virus corona ini? Strategi yang sekarang ini diterapkan dengan karantina wilayah atau apapun namanya itu ya, itu sebetulnya upaya pemerintah pusat untuk memberikan tanda petik ya legitimasi kepada teman di daerah untuk bisa membantu membatasi pergerakan virus di wilayahnya. Buat saya itu menjadi sangat penting karena kita tidak mungkin memenangkan peperangan yang besarnya tanpa bisa memenangkan pertempuran yang kecil-kecil itu. Yang di daerah yang kecil-kecil itu cepat dipadamkan, cepat diatasi, maka itu akan sangat efektif. Artinya selama apinya masih kecil, cepat dipadamkan. Ya, jadi jangan tunggu sampai jadi epicenter baru. Nah, itu kami dari kesehatan melihatnya upaya membuat karantina wilayah itu bisa wilayah besar, wilayah kecil, itu sangat diperlukan memadamkan api-api baru yang baru muncul ini. Sampainya dari pusat tetap saja dikejar. Nah, saya tidak mengaitkan tadi yang sudah diuraikan oleh Mas Bayu tentang darurat sipil.
sipil. Itu kalau kami melihatnya tidak langsung terkait dengan upaya mengejar virusnya, tetapi lebih kepada upaya kalau misalnya ada akibat-akibat sampingannya, artinya ada efek-efek yang diinginkan yang muncul dari kebijakan yang diambil terkait dengan pembatasan tadi itu untuk mengeliminasi si virus yang membatasi ruang gerak virusnya. Itu pasti ada kemungkinan terjadi social unrest dan sebagainya. Nah itu dikatakan dengan darurat sipil. Jadi sama sekali kita tidak bisa mengkaitkan langsung darurat sipil dengan nanti soal virusnya ya. Ya, virusnya nggak akan takut darurat sipil sih. Ya. Karena virus itu ya bisa berkeliaran kemana saja. Tapi itu lebih ke upaya mengendalikan aspek sosial yang mungkin muncul dari tindakan-tindakan yang diambil untuk mengendalikan virus. Tapi Pak Prof. Amin, mungkin kita boleh Pak Prof. Amin berbagi info, karena kan Prof. Amin sudah banyak mengetahui tentang bagaimana sebuah wabah terjadi di, mungkin bukan di Indonesia, tapi mungkin terjadi di mana, tapi Prof. Amin kan mengikuti perkembangan tentang hal tersebut. Apakah ada kemungkinan atau kemungkinannya cukup besar ketika sebuah wabah menyerang sebuah wilayah begitu, lalu pemerintah mengambil sebuah kebijakan yang memutuskan untuk karantina wilayah atau pembatasan sosial berskala besar atau dengan istilah apapun lainnya, akan kemungkinan terjadi social unrest sehingga darurat sipil ini menjadi sebuah opsi yang sempat tersampaikan begitu oleh Presiden, padahal dalam kondisi sekarang memang itu belum memenuhi kriteria kalau menurut Mas Bayu tadi. Ya, paling tidak kalau kita cari pengalaman pasti ada di beberapa daerah di Afrika, ya, walaupun skalanya lebih kecil. Setidaknya kita bisa melihat contohnya di film atau film apa gitu ya. Jadi gambarkan gitu ya. Saya pun ketika kami membahas mengenai kemungkinan terjadinya peristiwa seperti ini, wabah yang dikaitkan dengan rekayasa terhadap virus misalnya, itu hampir selalu ada salah satu ujungnya adalah social unrest. Merupakan akibat ekonomi, tekanan ekonomi wabahnya, ataukah ada yang tentu yang berupaya memancing di air keruh. Itu bisa terjadi, dan kalau itu tidak dikendalikan memang akan memperburuk suasana, sehingga kita melihat beberapa contoh yang tadinya penanganannya sepenuhnya dilakukan oleh tenaga kesehatan, akhirnya terus polisi, militer itu. Tapi situasi di negara kita, saya kira saat ini saya belum melihat terlalu ke sana, walaupun katanya di Jakarta sudah mulai ada ya oknum-oknum lah, itu beberapa kejadian yang mulai mengganggu masyarakat. Tapi itu skalanya masih kecil. Pak Juri, mau tidak mau kan memang ini masih sudah sempat tercurahkan oleh Presiden darurat sipil. Padahal kalau mendengar penjelasan secara hukumnya atau ketenaganegaraan kita sangat jauh sekali sebenarnya kriteria yang ada. Tapi paling tidak ini sudah disebutkan oleh Presiden sebagai opsi terakhir, kondisi yang paling buruk akan bisa diterapkan. Tapi ini kan tercurah oleh Presiden, bukan tercurah atau tersampaikan oleh analis atau misalnya pengamat atau apa, tapi ini Presiden langsung mengatakan itu. Ini kita ingin bertanya, apakah memang ada pertimbangan atau hitung-hitungan atau informasi yang masuk kepada Presiden akan bisa terjadi kemungkinan seperti itu jika memang terjadi pembatasan sosial berskala besar? Karena kalau kita lihat, kita mencoba melihat pemikiran pemerintah pusat atau Presiden dalam hal ini. Karena ketika awal kalau kita lihat cukup bahwa kita tidak ada kasus, kemudian himbauan social distancing, kemudian kayak bertahap gitu Pak. Presiden seolah
Ada yang mengkritisi ragu-ragu, maju mundur, karena mungkin banyak pertimbangan. Apakah itu yang menjadi pertimbangan? Akan ada social unrest, kondisi ekonomi yang bisa hancur, sehingga Presiden berpikir harus pelan-pelan dengan step by step, tidak langsung berlakukan karantina wilayah, atau mungkin di negara lain istilahnya langsung lockdown begitu, satu kali itu spontan langsung lockdown. Kita kayak seperti social distancing, lalu kemudian physical distancing, arahan dari rumah, dan lain sebagainya begitu Pak. Apakah memang banyak pertimbangan? Kalau memang banyak pertimbangan, boleh nggak Pak dibagi ke masyarakat yang menyaksikan ini, sehingga mereka memaklumi, oh ada pertimbangan-pertimbangan seperti ini, sampai sempat muncul istilah kalau buruk ya bisa darurat sipil gitu. Terima kasih Mas. Jadi Presiden sendiri kan sudah sering kali dan sering mengulang ya mengenai statementnya yang bisa dijelaskan adalah bahwa kita harus menghitung skenario dari yang paling soft ke yang paling keras. Tapi tentu pilihan pertama adalah yang paling soft, yakni pendekatan secara persuasif kepada masyarakat untuk menjalankan himbauan-himbauan, dan kalau nanti daerah sudah menetapkan atau sudah ditetapkan sebagai daerah yang menerapkan PSBB, maka tentu pemerintah akan mendorong supaya masyarakat taat dan mengikuti apa yang sudah diputuskan melalui kebijakan PSBB di daerah yang oleh Menteri Kesehatan sudah diputuskan. Nah, tapi juga saya kira salah satu pertimbangan kenapa Pak Presiden mengatakan ada opsi paling ringan, soft, yang sedang, juga sangat atau dimungkinkan adanya pilihan terakhir ya, ini pendekatan yang keras. Seperti darurat sipil itu, karena faktanya memang ada situasi di negara lain yang akibat kebijakan yang tidak tepat misalnya menyebabkan stabilitas nasional menjadi riuh. Perlu didampingi adanya kebijakan darurat sipil dalam menjalankan kebijakan pembatasan sosial berskala besar. Saya minta agar segera disiapkan aturan pelaksanaannya yang lebih jelas sebagai panduan-panduan untuk provinsi, kabupaten, dan kota sehingga mereka bisa kerja. Dan saya ingatkan kebijakan kekarantinaan kesehatan termasuk karantina wilayah adalah kewenangan pemerintah pusat, bukan gitu, atau ada protes dari masyarakat sipil di mana-mana. Dan situasi itu kan tentu saja dihitung, ya, dipertimbangkan. Bisa jadi ketika kebijakan yang sudah diputuskan oleh pemerintah kemudian tidak efektif di lapangan oleh karena ada penolakan atau pembangkangan, tentu pilihan-pilihan itu menjadi sesuatu yang harus dilihat gitu. Tetapi tentu saja Presiden selalu mengatakan sepanjang masih efektif untuk menggunakan pendekatan persuasif, kolaboratif, semua pihak bekerja sama-sama, termasuk pemerintah, masyarakat, ya, tidak mungkin akan menggunakan pilihan atau opsi darurat sipil itu. Baik, Mas Bayu, bagaimana Mas Bayu kira-kira, Mas Bayu? Iya, saya ingin mengatakan begini, opsi paling buruk tentu memang kepala negara, kepala pemerintahan bolehlah untuk memikirkan opsi itu. Tapi kemudian menjadi tidak pas ketika kemudian disampaikan ketika, ini kalau kita flashback ke belakang ya, disampaikan ketika kemudian mengatakan bahwa karena dianggap himbauan, anjuran kepada masyarakat untuk kemudian melakukan physical distancing, untuk himbauan untuk tetap ada di rumah, tidak bekerja dari rumah, atau beribadah dari rumah, itu kemudian obatnya adalah dengan darurat sipil. Kan kemarin membacanya kan begitu, sehingga kemudian dikatakan kita akan terapkan PSBB dengan kemudian menggunakan juga opsi darurat sipil. Pertanyaan yang harus dijawab pertama adalah yang namanya himbauan atau anjuran tentu ya memang dia tidak punya kekuatan mengikat. Maka yang harus dilakukan adalah ya kembali ke Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, di situ tetapkan dulu kedaruratan kesehatan masyarakat. Kan kita lihat selama berapa minggu terakhir kan belum ada pernyataan resmi dari negara tentang status
kedaruratan kesehatan masyarakat. Karena itu adalah pintu masuknya. Ketika kemudian itu sudah ditetapkan, maka disitulah baru dipilih opsi. Opsi yang kemudian dipilih Presiden adalah pembatasan sosial berskala besar. Opsi itu kemudian apa di dalamnya? Maka di dalam satu wilayah ada pembatasan kegiatan kemasyarakatan yang ketika sudah ditetapkan, ketika terjadi pelanggaran hukum, maka disitulah akan dilakukan penegakan hukum. Di situ baru kita bisa mengatakan efektif atau tidak efektif. Jadi jangan sampai kemudian melompat nih, karena kita mendasarkan himbauan ini nggak ditaati, maka kita harus terapkan nanti di akhirnya adalah darurat sipil, bukan seperti itu menurut saya. Ya. Boleh saya tanggapi sedikit? Ya. Silakan Pak. Maaf, Prof. Bayu. Jadi kalau kita ingat, kapan Pak Presiden mengatakan akan memberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar itu, dan kemudian kalau mungkin juga bisa diimbangi dengan darurat sipil itu tanggal 30 Maret. Ya. Dan kemudian tanggal 31-nya peraturan pemerintah itu sudah keluar, yang juga didahului dengan keluarnya Kepres tentang kedaruratan kesehatan masyarakat atau KKM. Jadi sebetulnya apa yang tadi disampaikan oleh Mas Bayu sebetulnya sudah dilakukan, yakni sebelum menerapkan PSBB ini, pemerintah sudah menetapkan satu keputusan Presiden, yakni tentang kedaruratan kesehatan masyarakat, dan kemudian dilanjutkan dengan atau ditindaklanjuti juga dengan PP nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berkelanjutan. Jadi sebenarnya dari sisi kerangka hukumnya sudah disiapkan, Kepres kedaruratan kesehatan, kemudian PP pembatasan sosial berskala besar. Jadi ini sudah tidak lagi menjadi himbauan, karena nanti prosesnya adalah sudah ada dasar hukumnya. Nah, yang sekarang sedang berlangsung adalah untuk secara teknis bagaimana kebijakan PSBB ini bisa efektif atau bisa dijalankan di daerah sesuai mekanisme yang ada dalam PP. Mekanismenya itu kan kepala daerah atau pemerintah daerah mengusulkan kepada Menteri Kesehatan untuk ditetapkan sebagai daerah yang menerapkan PSBB. Atau juga kepala pelaksana gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 ini juga bisa mengusulkan kepada Menteri Kesehatan untuk menetapkan satu daerah tertentu diterapkan PSBB ini. Nah, ini kan mekanismenya juga masih umum, maka sekarang sedang disiapkan untuk membuat satu aturan yang lebih rigid, lebih detail, bagaimana mekanisme ini bisa jalan. Bagaimana prosedur pemerintah daerah mengajukan. Syaratnya apa saja yang harus dipenuhi. Nah, itu yang sekarang masih digodok ya? Menunggu. Ya, saya kira dalam 1-2 hari ini akan selesai. Akan muncul semacam peraturan menteri begitu. Nah, sambil menunggu ini sambil mengerjakan ini juga menunggu inisiatif dari daerah. Mana daerah-daerah yang menurut pertimbangan daerah masing-masing sudah memiliki atau memenuhi syarat untuk diberlakukan pembatasan sosial berskala besar. Pak Juri, artinya ini kewenangan soal pembatasan sosial dan kemudian terkait Mas Indra, boleh saya jawab dulu, Mas? Boleh saya jawab dulu, Pak Juri tadi, Mas? Ya, silakan. Jadi saya ingin mengatakan antara pernyataan darurat sipil dengan keluarnya PP dan Kepres kedaruratan kesehatan masyarakat kan duluan darurat sipil yang disampaikan. Kita ingat betul bahwa pernyataan itu disampaikan kemudian bahkan melalui Twitter juru bicara Presiden soal darurat sipil itu. Alasan pada waktu itu kan publik belum tahu itu, PP sama Kepresnya kan belum keluar itu pada waktu itu. Tiba-tiba kemudian kita kemudian menjadi ramai ketika tiba-tiba darurat sipil ini diterapkan karena kemudian himbauan-himbauan itu dianggap tidak efektif untuk kemudian bisa ditegakkan. Maka secara hukum kita mengatakan
gimana bisa efektif sebuah himbauan? Karena memang sebelumnya tidak pernah kemudian ditetapkan sebuah keputusan tentang darurat kesehatan masyarakat, sehingga kemudian PSBB ditetapkan oleh menteri dan bisa dilakukan penegakan hukum. Kan Maksudnya kira-kira kan lompat jauh, tapi lompatnya salah gitu kan. Itulah. Nah, maka saya luruskan dikit, mohon maaf. Jadi memang di tanggal 30 itu Presiden mengatakan kemungkinan darurat sipil itu bukan mengiringi himbauan, tetapi sudah mengatakan pemerintah akan secepatnya menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar. Dan dengan penetapan PSBB itu, maka salah satu opsi yang mungkin paling terakhir bisa diterapkan adalah darurat sipil. Pak Yuri, opsi terakhir itu pernyataan Presiden soal penggunaan darurat sipil. Opsi terakhir itu ketika Presiden menyampaikan ditetapkannya PP dan Kepres. Kadang pada saat sebelumnya itu tidak ada. Itu mengatakan beriringan. Beriringan artinya antara PSBB dan darurat sipil itu beriringan. Beriringan bersama-sama artinya. Baru kemudian di hari berikutnya Presiden mengatakan ini menggunakan opsi terakhir. Jadi saya ingin mengatakan beginilah maksud saya. Saya ingin mengatakan, tidak perlu kemudian pernyataan-pernyataan akan menggunakan darurat sipil itu dilontarkan hari ini. Mari kita fokus ke undang-undang yang ada, kita laksanakan dulu yang hari ini sudah, beberapa hari ini sudah mulai terlaksana prosedurnya, begitu ya. Baru nanti kondisi berikutnya sudahlah, itu adalah kondisi berikutnya yang akan kita lihat sesuai dengan kriteria. Jangan kemudian... Jadi nggak perlu diomongkan pemerintah, maksud saya, pikiran-pikiran itu adalah ketika melihat apakah kriterianya terpenuhi atau tidak di nanti. Tapi ketika disampaikan di awal, ketika undang-undang karantina kesehatan belum diterapkan, kita sudah bicara melompat darurat sipil, itu kemudian dikatakan beriringan, itu yang akhirnya kemudian publik memaknai bahwa, oh ternyata untuk menanggulangi masalah ini, kita PSBB itu akan didorong dengan menggunakan darurat sipil. Padahal sebenarnya di undang-undang kekarantinaan kesehatan, PSBB sudah ada iringannya. Apa di dalamnya? Tentu kemudian proses penegakan hukumnya dimungkinkan di dalam. Kalau darurat sipil akan berlaku ketentuan pidana di dalam Undang-Undang 23 tahun 59. Oke, arti mungkin bisa saja begini kali, maksudnya terlalu jauh Presiden ngomong ke sana gitu maksudnya kan. Tapi kan sekarang sudah ada proses supaya kita tidak berkutat di situ terus. Sudah ada proses menuju ke Undang-Undang Kedaruratan Kesehatan kan Pak ya? Saya kira apa yang disampaikan Mas Bayu itu sudah benar dan didengar. Makanya dalam PP itu sama sekali tidak ada menyebut darurat sipil. Jadi ya setuju dan sudah benar yang disampaikan Mas Bayu. Sekarang ini tapi memang masyarakat bertanya kok Presiden sempat sampai ngomong begitu sih Pak, memang Pak. Kita konsen untuk menjalankan secara konsisten lebih tegas dan efektif tentang PSBB itu. Ya. Oke, sekarang saya ke Pak Amin. Pak Amin, Prof. Amin, kalau Anda melihat evaluasi terkait Pak, ada rapid test segala macam, beberapa data menunjukkan bahwa soal rapid test ternyata di Indonesia tidak terlalu masif, walaupun katanya mencontoh Korea Selatan, tetapi Korea Selatan tidak melakukan lockdown, tapi melakukan kebijakan seperti social distancing, tapi rapid testnya masif. Nah, untuk Indonesia sendiri ini apakah sudah cukup seperti itu? Atau ada juga Pak yang mengkritisi begitu ya, sebagian kalau kita baca di beberapa media juga, pola rapid test di Indonesia itu menggunakan pola tracing. Jadi kalau misalnya ada yang positif, di tracing ke yang lain juga, itu baru yang dites, tidak secara massal. Nah, apakah demikian sudah tepat atau bagaimana Pak Prof. Amin? Ya, jadi memang saat ini penggunaan rapid test ini difokuskan kepada kontak tracing. Jadi kalau ada orang yang diketahui positif, kemudian di sekelilingnya dicari, dan kalau ada yang ada gejalanya, walaupun ringan, itu kemudian dites. Kemudian penggunaan lain adalah kalau misalnya untuk tugas kesehatan itu yang ada kontak itu murah, mereka mau bayar walaupun tidak ada gejala, tidak ada riwayat kontak. Nah, yang mesti kita waspadai adalah rapid test itu sensitivitasnya tidak terlalu tinggi, ya mencapai 90% lebih, tapi banyak rapid test yang
kepekaannya itu hanya 70%. Masih hasil positif rapid test itu kan tetap harus dikonfirmasi dengan PCR. Yang kedua, hasil dengan rapid test belum tidak menjamin bahwa orang itu bebas dari virus. Hari ini negatif misalnya, 3 atau 5 hari ke depan belum tentu dia tetap negatif. Oh gitu Pak ya. Rapid test itu yang dideteksi adalah zat antibody yang dibentuk oleh seorang pasien katakanlah atau seseorang yang terinfeksi oleh virus. Dan itu baru positif, baru terbentuk sekitar 1 sampai 2 hari setelah gejalanya muncul. Iya. Kalau tidak ada gejala, maka hasilnya akan negatif. Nah, jadi ini digunakan saat ini untuk kontak tracing dengan harapan ada orang, ya, terutama yang healthy carrier itu, ada orang yang merasa sehat barangkali, tapi sebetulnya sudah beberapa gejala yang ringan, apakah itu cuman gatal-gatal tenggorokan, batuk ringan, demam-demam ringan, sehingga mereka merasa tidak sakit, sehingga tidak mau memeriksakan. Nah, mereka-mereka itu yang kemudian menjadi sasaran pertama untuk dilakukan pemeriksaan. Jadi untuk men-screening, jadi untuk mendapatkan lebih cepat mereka-mereka yang kemungkinan membawa virus. Jadi memang beda dengan yang dilakukan di negara lain, bahkan di China juga namanya mass screening itu memang populasi secara luas diambil secara random kemudian diperiksa. Di Indonesia dilakukan ke masyarakat tapi targeted gitu ya. Oh, targeted ya. Apakah ini apakah karena ini adalah faktor apa Pak? Biaya atau bagaimana ya? Kenapa misalnya kita tidak melakukan random semacam itu secara tes massal gitu ya? Ya, awalnya sih karena kita tahu Indonesia kan begitu luas, yang tadinya terkena hanya misalnya dari Jakarta sekitar dan Jawa paling banyak. Dan ada beberapa daerah, beberapa provinsi yang masih negatif. Sehingga untuk men-screen seluruh penduduk Indonesia pendekatan yang tepat juga pada saat itu. Tapi sekarang sudah menyebar ke sebagian besar provinsi, maka dibutuhkan screen test yang cukup besar. Nah itu memang harus diakui jumlahnya memang belum cukup untuk mengatasi kalau kita mau men-screen seluruh penduduk Indonesia. Oh gitu. Oke. Baik, Pak, kita memasuki sesi di kesimpulan ya Pak. Mungkin dimulai dari Prof. Amin terlebih dahulu, dari sisi medis, dari sisi penanganan teknis, apa ke depan yang bisa disampaikan kepada masyarakat dan juga mungkin bisa disampaikan kepada pemerintah. Tapi kan tentu saja kan Eijkman juga merupakan bagian dari Kemenristek-Dikti sehingga tentu saja menjadi bagian dari pemerintah. Apa Pak kira-kira langkah teknis medis kita ke depan setelah sebulan ini kita berusaha untuk menangani laju penyebaran dari COVID-19 ini? Ya, hal yang paling penting adalah kita mesti menyadari bersama bahwa untuk mengatasi musuh yang nggak kelihatan ini, kita harus bisa memutuskan rantai penularan. Apapun itu upayanya, apakah di ataukah di rumah sakit, karena kita lihat saat ini Indonesia termasuk yang memiliki angka kematian paling tinggi dan juga angka kematian petugas kesehatan yang paling tinggi. Angka kematian yang paling tinggi dan juga termasuk angka kematian petugas kesehatan yang paling tinggi ya? Indonesia. Tinggi. Ya, artinya bukan paling tinggi dibanding Amerika gitu, artinya persentasenya. Iya. Persen kematian itu di Indonesia paling tinggi, tapi juga jumlah tenaga kesehatan yang meninggal juga paling tinggi. Nah, faktornya apa kira-kira ini Pak menurut Prof. Amin ini? Nah ini, jadi
kita tidak pada dengan minggu lalu bahkan masih terjadi, kita masih belum betul-betul memahami atau menerapkan upaya mencegah virus itu tidak mengenai tubuh kita. Ya, kalau di rumah sakit tentu APD masalahnya. Iya, kalau di luar? Kalau di luar, tadi kita sudah bicara banyak, ada namanya social distancing atau physical distancing, ataukah aktivitas berkerumun di ruang tertutup dan sebagainya. Contohnya misalnya sudah dilarang berkerumun, tetap aja. Ada yang masih menyelenggarakan acara-acara dan sebagainya. Iya. Sebagainya. Nah, itu jadi faktornya. Kelihatan masyarakat itu belum memahami sebetulnya si virus ini perangainya seperti apa. Nah, kalau semua masyarakat sudah begitu memahami, diharapkan mereka ikut berpartisipasi. Tanpa partisipasi aktif masyarakat, termasuk kita semua nih, dalam mencegah meluasnya virus ini nggak mungkin kita mengandalkan ini harusnya tugas pemerintah aja nih. Iya, benar sekali, Pak. Apapun gitu. Saya kira itu yang tentu ketidaktahuan masyarakat tentu soal kesehatan ini itu bisa dikatakan maklum. Karena itu memang butuh lebih dari sekedar himbauan berarti ya, Pak Juri. Sekarang sifatnya sudah bukan himbauan. Tapi begini Pak, ketika sifatnya sudah bukan himbauan, contoh saja ini kita sekaligus sebagai mungkin jawaban terakhir ya dari Pak Juri untuk edisi Crosscheck kali ini. Contoh kemarin saja ada soal mudik. Mudik itu sebenarnya kan upaya kita untuk mencegah larangan waktu itu ya, itu mencegah terjadinya penyebarannya makin meluas. Tapi sempat beredar kemarin antara Presiden melarang, lalu kemudian dari juru bicara Presiden sempat menyatakan boleh tapi mengkarantina diri. Jadi ada semacam ya itu tadi Pak, kembali ke kritik semula, ada sempat maju mundur. Ini sebenarnya boleh nggak boleh, himbauan atau tidak himbauan, sudah aturan dasar hukumnya ada. Nah ke depan ini gimana? Karena infonya tidak hanya sekedar mudik, yang jumlahnya tentu akan mobilisasi manusia di Indonesia ini pada saat mudik itu sangat besar. Tetapi juga ketika pekerja migran Indonesia yang infonya dari B2PMI begitu ya, yang menyebutkan bahwa ada sekitar 37.000 pekerja migran Indonesia yang akan kembali ke Indonesia antara bulan April ini. Belum lagi ABK, 6 buah kapal, sekitar 12.000 something begitu Pak yang akan kembali. Total sekitar 47.000 yang akan. Nah ini bagaimana Pak mekanisme pengawasannya? Lalu mudik sendiri itu ketegasannya bagaimana? Dilarang atau tidak begitu? Pak Juri silakan. Sebetulnya kalau kemarin terjadi sedikit kerumitan di dalam penyampaian informasi, itu sebetulnya substansinya sama, hanya memang penekanannya berbeda dari beberapa orang yang menyampaikan. Substansinya adalah bahwa dalam rezim atau perspektif kebijakan pembatasan sosial berskala besar, maka di situ penekannya adalah pembatasan. Tidak ada kata-kata larangan. Jadi konteksnya mudik adalah pemerintah meminta dengan sangat kepada masyarakat untuk tidak mudik. Ya, jadi ini himbauan yang paling tinggi, menghimbau dengan sangat masyarakat tidak melakukan mudik, entah dari kota-kota besar ke kampung halaman, dari luar negeri pulang ke kampung, atau dari ABK dan sebagainya. Nah, oleh karena itu nanti ini sangat tergantung dari bagaimana atau jika sangat terpaksa orang harus mudik, maka orang ini harus mengikuti prosedur atau protokol yang ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Misalnya, kalau misalnya memang terpaksa harus mudik, maka dia harus mengikuti ketentuan di daerah. Seperti apa perlakuannya, apakah mau diisolasi di rumah atau karantina pribadi di rumah dan sebagainya. Dan kebijakan pemerintah untuk membuat masyarakat tidak mudik, ada stimulus ekonomi yang berupa bantuan sosial yang nanti akan diberikan kepada masyarakat yang memang kalau tidak mudik secara ekonomi bagaimana nasibnya. Nah inilah yang dipikirkan oleh pemerintah. Di Jakarta sudah dihitung ada 3,7 juta, 1,1 juta sudah dihitung oleh pemerintah daerah, tinggal 2,6 yang
akan menjadi perhatian pemerintah pusat. Jadi substansinya di situ, Mas Indra. Walaupun teknis pengaturannya juga akan sangat rumit mungkin Pak ya, bagaimana melakukan pengawasan terhadap orang yang mengkarantina diri diserahkan. Lagi-lagi seperti himbauan berarti dong ini ya. Ini sudah jalan saya kira, kalau kita lihat pengalaman di Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, ini proses mudik kan sudah berjalan dan sedang berjalan. Nah, pemerintah daerah sudah menjalankan protokol yang saya kira harus diapresiasi. Misalnya di Jawa Tengah, di Jawa Barat, di Jawa Timur, itu semua orang yang masuk ke daerah itu, kalau dari daerah-daerah yang terjangkit wabah ini, maka dia akan diidentifikasi oleh aparat desa, kemudian diminta untuk mengurung diri di rumah atau tidak kemana-mana, dan kemudian dinas kesehatan setempat memantau orang tersebut. Saya izin mohon maaf, saya meninggalkan forum ini karena ditunggu forum yang lain. Baik Pak Juri Ardiantoro, saya ucapkan terima kasih, salam sehat selalu ya. Pak Juri, terima kasih. Mungkin sedikit kita dengarkan dulu sebelum kita tutup. Mas Bayu, singkat saja mungkin untuk kesimpulan. Mas Bayu. Ya, jadi hari ini publik butuh kepastian tentang pilihan regulasi yang akan diterapkan oleh pemerintah. Dan sebenarnya kan pemerintah sudah memberikan satu jawaban bahwa pemerintah menggunakan pendekatan undang-undang kekarantinaan kesehatan, di mana di dalamnya juga udah jelas pilihannya bukan lagi soal karantina wilayah atau karantina yang lain, tapi pembatasan sosial berskala besar. Maka sebenarnya semua bentuk kebijakan, termasuk urusan mudik dan lain sebagainya, sebenarnya sudah ada jawaban juga di dalam undang-undang maupun PP yang sudah ditetapkan itu. Di pasal 2 itu misalkan Mas Indra diatur mengenai soal pembatasan gerak orang atau barang dalam wilayah provinsi atau kabupaten. Jadi sebenarnya menurut saya sudah bukan saatnya lagi sekarang himbauan-himbauan menurut saya. Yang perlu dilakukan adalah jalankan saja PP yang sudah dibentuk itu, tanpa kemudian kita akan berdebat lagi mengenai bagaimana himbauan itu, bagaimana praktek yang ada di lapangannya. Karena sekali lagi selama beberapa minggu terakhir ini kan kita lebih banyak lebih pada sebuah kreativitas dibandingkan sebuah kepastian yang ada di dalam sebuah regulasi. Jadi tegakkan saja undang-undang karantina kesehatan, PP-nya, sehingga kemudian di daerah tidak akan ada lagi kebingungan, kita akan mengacu kepada strategi yang seperti apa, Mas Indra. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Bayu Dwi Anggono. Pak Juri tadi juga sudah live dari Zoom dalam cross check kita pada hari ini. Terima kasih Prof. Amin juga meluangkan waktu hari ini bersama cross check diskusi jarak jauh edisi dari rumah saja. Terima kasih, selamat siang, salam sehat selalu Bapak-bapak. Ya, baik. Itu tadi adalah diskusi cross check edisi dari rumah saja, diskusi jarak jauh. Kita tetap akan terus melakukan cross check berbagai topik masih soal corona. Tentu saja meskipun saat ini kondisinya adalah tetap dari rumah saja, work from home, bekerja dari rumah, beribadah dari rumah, dan juga belajar dari rumah. Saya Indra Maulana mengucapkan terima kasih, sampai jumpa.